langsung udah nampak kameranya kan? Udah on semua kan? Oh iya. Iya, iya. Oke Pak, syukur ya Pak. Oke, bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, Masya Allah. Afwan ya, Afwan agak telat lagi apa namanya materi yang di komputer sekolah nggak nampak, jadi harus dikirim ulang. Afwan ya. Nah, baik ya. Hari ini kita akan melanjutkan materi kita yang sebagian udah kita bahas pada pekan lalu, yaitu tentang bab 5 ya, bab 5 yang pada intinya di bab 5 ini. Nah, ini panduannya, ini panduan intinya ya. Kemarin sudah kita bahas. Kita akan mempelajari bagaimana cara meminta dan memberikan informasi yang berhubungan dengan kualitas dari seseorang, hewan, ataupun benda, dengan tujuan untuk mengidentifikasi, untuk mengkritisi atau memujinya. Ya, dengan kata lain, kita menggunakan ekspresi ini ya untuk mengungkapkan ekspresi ini dengan menggunakan kata kata sifat, atau dalam bahasa Inggrisnya apa tuh kata sifat? Apa kata sifat dalam bahasa Inggris? Enggak, artinya kata sifat dalam bahasa Inggris apa? Adjective. Gimana tulisannya adjektif? Ayo, siapa yang tahu? Aja. Adjektif. Nah, kalau ada yang punya buku, yang udah punya buku ini ada di chapter 5. It's Beautiful Day chapter 5 halaman 99. Ya, dimulai dari halaman 99. Ya, yang ada buku, silakan buka bukunya, boleh. Nah, ini yang kita bahas pada pekan lalu ya. Nah, ini kita ulangi aja sebagai review. Nah, kemarin Ustaz bilang ya, kita intinya di sini mempelajari bagaimana cara kita menyebutkan ya kualitas dari seseorang atau mutu. Ya, kualitas atau mutu dari seseorang, hewan, baik itu orang, hewan maupun benda yang lainnya. Oke, misalnya contoh ya, ketika kita melihat sesuatu benda, kita katakan HP, ya, kita katakan HP ataupun sepeda motor, ya, kita katakan HP atau sepeda motor. Nah, bagaimana kita menggambarkan sepeda motor itu dengan kata sifat? Bagaimana kita menggambarkan sepeda motor itu dengan kata sifat? Nah, tentunya kita harus lihat dulu kualitas dari sepeda motor tersebut. Nah, misalnya sepeda motor tersebut kita katakan bagus, cantik, bersih, dan yang lain-lain. Ataupun sebaliknya, bisa jelek, udah rusak, kotor, ya. Nah, itu merupakan kata sifat yang tujuannya untuk mengidentifikasi, ya, mengidentifikasi, mengkritisi, ataupun juga bisa memuji, praise. Nah, dengan contoh lain juga bisa kita sebutkan, ya, misalnya kita melihat teman kita, ya, kita katakan siapa ya kira-kira yang ingin kita identifikasi ya? Nah, misalnya
Misalnya ada teman kita, ya kita lihat dia, masya Allah ganteng, ya, terus pinter, terus apa lagi? Ganteng, pinter, baik, lalu, bersih, lalu yang lainnya apa? Berakhlak mulia, masya Allah ya. Nah, itu semua kita gunakan dengan menggunakan kata sifat atau dalam bahasa Inggris itu adalah adjective. Kayak mana tulisannya? Gimana tulisan adjective? A D J E C. Ya, C dulu. T I V E S. Ya, adjective. Nah, itu merupakan kata sifat dalam bahasa Inggris. Nah, ini kita pekan lalu ini sudah kita bahas ya, dan antum sudah ditunjuk satu-satu, yang ada kesempatan ditunjuk satu-satu untuk menjawab pertanyaan dari Ustadz, menunjukkan di mana letak kata sifatnya. Oke, sini sudah alhamdulillah sudah kita bahas dan antum sudah paham maksud dari kata sifat tersebut. Oke. Nah, kita lanjut ke halaman berikutnya. Ya, kita lanjut ke halaman berikutnya. Nah, coba lihat. Ya, coba lihat di halaman 102 ya, bagi yang sudah punya buku, lihat halaman 102, kalau belum punya lihat screennya ya, lihat screen di HP-nya. Nah, oke. Nah, ini ada pertanyaan ya, pertanyaan, dan nomor 2 sampai 6 di sini tidak disediakan ya, tidak disediakan kata-kata dari perintah yang di atas. Nah, tugas kita adalah untuk mengumpulkan informasi, yang kosong ini ya, dari dialog yang sudah kita bahas sebelumnya. Ya, dari dialog yang sudah kita bahas sebelumnya. Oke, coba lihat ya. Nah, di sini apa katanya? According to the students, the mark has the following good qualities. Nah, menurut murid-murid ya, tandanya tanda di bawah ini sudah memiliki good qualities, kualitas yang bagus, yang baik atau mutu yang baik. Nah, berarti tugas kita adalah menyebutkan mutu atau gambaran atau kualitas dari taman yang sudah dibahas di atas ya, mutu yang baik-baik yang disebutkan oleh teman-teman yang di dalam dialog itu ya. Berarti contohnya satu nih. This park is shady. Nah, taman ini shady apa? Iya, teduh atau rindang. Nah, pertanyaannya, teduh atau rindang itu sesuatu kualitas yang baik atau tidak? Oke, kualitas yang baik. Nah, maka dari itu tugas kita adalah untuk mencari good qualities dari dialog yang sudah kita baca di atas. Nah, lihat ya, berarti di sini ada berapa? 2, 3, 4, 5, 6. Nah, berarti ada 5 lagi. Oke, ada 5 lagi kualitas yang disebutkan, yaitu kualitas yang baik dalam dialog di atas. Nah, ini ada dialognya. Nah, sini kumpulan. Oke, kita cari sama-sama ya. Oke, kita cari sama-sama. Apa kata si Siti? This park is shady and the flowers are colorful. I like this park. Nah, perkataan Siti ini adakah yang bisa kita ambil? Apa itu? Iya, the flowers are colorful. Apa artinya? Oke, bunga ini penuh warna. Ya, jadi penuh warna itu merupakan good qualities, ya, good qualities, ya. Nah, baru yang kedua, Lina said that
I do too. This is a wonderful park. Saya juga suka. Ini adalah sebuah taman yang indah, taman yang baik. Oke, ini adalah sebuah taman yang indah atau taman yang baik. Nah, apakah bisa kita ambil? Bisa. Oke, baik. Berarti kita letakkan, sudah dapat 2 ya. Yang pertama tadi the flowers are colorful. Nah, baru this is a wonderful park. Nah, sisa 3 lagi. 3 lagi kita cari. Oke. Nah, lalu Edo, look, there are butterflies. Lihat, ada kupu-kupu. Nah, bisakah kita ambil menjadi good qualities? Bisa? Siapa yang bilang bisa? Ayo, siapa yang bilang bisa? Kasih alasannya. Bisa tidak kita ambil? Siapa yang bilang bisa? Nah, coba yang bilang bisa tadi. Yang bilang bisa kasihkan alasannya, berikan alasannya kenapa dia bisa kita jadikan good qualities. Ayo, siapa tadi yang bilang bisa? Nah, oke. Nah, kita masih bahas yang atas. Nah, kita masih bahas yang atas. Yang atasnya dulu, yang apa perkataan si Edo? Ya. Perkataan si Edo, look, there are butterflies. Pertanyaannya, adakah kata sifat di sini? Tidak ada. Maka dari itu there are butterflies tidak bisa kita jadikan di good qualities, karena dia tidak terdiri dari kata sifat. Dia hanya memberikan informasi saja. Lihat, ada kupu-kupu. Nah, kupu-kupu yang seperti apa kita nggak tahu. Benar kan? Oke, nah baru kita lihat di bawahnya. Apa kata si Dayu? Iya, they are pretty. Mereka pretty apa semalam? Iya, mereka cantik. Nah, dari kata cantik ini kita bisa menilai bahwasannya itu ditujukan kepada kupu-kupu. Nah, maka dari itu they are pretty bisa kita gunakan ke dalam good qualities. Nah, kalau mau ditulis jangan ditulis they are pretty. Ya, coba antum ubah they are-nya ini siapa? They are-nya ini siapa? Iya, berarti iya, benar. The butterflies are pretty. Masukkan to be-nya ya. Subjeknya tadi the butterflies are pretty. Nah, itu kita tuliskan ke dalam buku kita. Oke, baik ya. Nah, kalau they are aja kita nggak tahu siapa they are nih. Bisa manusia, bisa hewan, bisa benda-benda. Nah, karena dia bentuknya dialog dan berurutan, maka kita tahu yang dimaksud they are nih siapa. Nah, lalu kalau misalnya kita ingin menuliskan satu kalimat saja, they are ini kita tidak diketahui siapa they-nya itu. Nah, maka dari itu harus kita tuliskan siapa they-nya itu. Oke, paham ya? Oke, berarti sisa 2 lagi. Nah, kita sisa 2 lagi. Nah, Benny, there are garbage cans too. Ya, ada juga kaleng sampah atau tong sampah juga. We can keep this park clean. Kita apa nih? Kita bisa keep. Oke, kita bisa menjaga ini. Oke, kita bisa menjaga taman ini bersih. Nah, pertanyaannya, apakah ini bisa
kita ambil ke dalam good qualities? Hah? Siapa yang bilang bisa? Ayo berikan alasannya. Siapa yang bilang bisa? Ayo berikan alasannya. Nah, coba siapa tuh yang bilang bisa? Biar Ustaz catat di sini. Kalau benar dapat nilai plus. Hah? Ya, M Khalid. Kenapa M Khalid? Karena clean itu mensifati apa dia? Tamannya. Sebelum tamannya adakah kata-kata yang lain? Sebelum tamannya, sebelum kata-kata taman, apakah ada kata yang lain? Ada apa itu? Bukan, maksudnya di kalimat tadi. Ini, lihat nih. Oke, apa katanya itu? We can keep. Oke, kita bisa menjaga. Nah, pertanyaannya, kenapa dia menuliskan kita bisa menjaga taman ini bersih? Karena ada tong? Oke, karena ada tong sampah. Nah, iya baik. Nah, dengar ya. Memang clean di sini dia sebagai kata sifat. Ya, dia sebagai kata sifat. Nah, namun fungsinya bukan untuk menggambarkan tamannya. Paham ya? Bukan untuk menggambar tamannya. Kenapa dia disebut? Kenapa dia tidak menggambarkan tamannya? Karena di sebelum kalimat ini terdapat kalimat we can keep. Nah, di sini dia diinstruksikan atau diajak untuk menjaga. Ya, kita bisa menjaga taman ini bersih. Nah, jadi dia bukan menggambarkan tamannya, tapi ajakan untuk menjaga. Maka dari itu kata-kata ini tidak bisa kita masukkan ke dalam good qualities. Ya. Paham ya? Oke, paham. Tapi nggak apa-apa. M Khalid tadi kelas berapa? 7C. Ya, tetap Ustaz catat ya, karena berani menyampaikan pendapatnya. Oke, baik. Syukron ya. Nah, kita lanjutkan. Ya, kita lanjutkan. Berarti sisa dua lagi ya, masih 3. Yang tadi nggak kita pakai. Nah, apa kata si Udin? I like studying here. The weather is nice. The park is beautiful and it's beautiful day. Nah, di sini banyak good qualities yang bisa kita ambil. Oke, salah satunya yang pertama itu adalah the weather is nice. Oke, cuacanya bagus atau baik. Nah, baru selanjutnya yang kedua. Iya, the park is beautiful. Iya, the park is beautiful. Taman ini cantik. Nah, apakah dua-duanya bisa kita masukkan ke dalam good qualities? Oke, bisa. Nah, satu lagi tambahan ya. Ini juga bisa. It's beautiful day. Ya, it's beautiful day. Ini adalah hari yang indah. Oke, baik ya. Nah, sudah kita penuhi semua. Nah, tugas antum. Menuliskan di buku latihan, ya, di buku latihan. Ya, lihat screennya ya. Tadi ini udah kita bahas. Nanti antum salin di buku latihan, ya. Cukup disalin saja, jangan dikumpul dulu. Paham ya? Oke, cukup disalin di buku catatan ataupun di buku latihan, terserah ya. Tolong buat deskripsinya. Misalnya hari ini hari apa, tanggal berapa?
Tanggal 14 tulis deskripsinya. Nah, lalu tugas antum di rumah selain menyalin, kerjakan yang selanjutnya ini. Ya, kerjakan yang selanjutnya di bukunya juga di bawah itu, ya, di lembar yang sama, kerjakan. Kenapa? Jadi gini, nggak usah dikumpul dulu, cukup ditulis. Paham ya? Nggak usah dikumpul, cukup ditulis. Insya Allah pekan depan antum tunjukkan tugas antum melalui Zoom-nya. Iya, ditunjukkan, kan ada kamera kan? Nah, seperti ini misalnya, contoh. Ntar ya, contoh ini seperti ini, misal ya. Nih antum tunjukkan. Ini Ustadz, ini Ustadz. Nah, oke ya? Paham ya? Oke, ya, berhubung waktunya sudah mau berakhir, maka kita sudahi pertemuan kita pada pagi ini. Ya, lebih dan kurang Ustadz minta maaf. Kita tutup. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lagi 9 menit lagi. Enggak, nanti kalau ada time